Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, sekalipun saat ini hujan ya di daerah Jimbaran, ya wilayah gereja, kita tetap bersyukur ya atas kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 33. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita. Beberapa hal yang akan kita renungkan kebenaran firman ini. Ini kelanjutan pembicaraan Elihu ya, Elihu kelanjutan dari pasal 32 ya. Apa yang diungkapkan oleh Elihu ya. Beberapa bagian akan kita baca ya. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Ayub pasal 33. Di ayat pertama berbunyi demikian, akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Bapak Ibu, perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Jika engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Demikian pembacaan, nanti kita lanjutkan lagi. Hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah pernyataan sahabat daripada Ayub yang lebih muda dari antara yang lain. Ya, kesempatan dia berbicara, hal yang penting kita lihat di sini, dia mengungkapkan perkataan secara jujur ya, secara jujur ya. Dia terus terang. Nah, ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, jika kita hidup, jika kita ada, itu karena Tuhan. Ya. Dari sini kita melihat pernyataan daripada Elihu tentang kehidupan itu. Nah, Ayub hidup walaupun ada pergumulan, ada masalah. Dan itu karena ada roh Allah, ya. Ada roh Tuhan. Dan dikatakan bahwa Elihu sama dengan Ayub, yang nggak ada beda. Ya, jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Nah, siapakah manusia itu? Ya, manusia adalah ya ciptaan Allah, terbuat dari tanah liat. Ya, jadi fisik tubuh ini dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Percakapan ini dimulai dari karya Allah di dalam diri manusia. Ya, Elihu mengungkapkan kehidupan yang mereka hidupi. Ya, itu karena ada roh Allah. Ya, ada roh Allah. Ya, ada roh Tuhan di dalam diri kita. Di dalam Ayub, di dalam Elihu, ada roh Allah. Jadi sama, tetapi dasar ya atau bahan yang kita saat ini hidup ini sebenarnya dari tanah liat. Nah, mengingatkan manusia itu siapakah dia di hadapan Allah? Enggak ada apa-apanya. Nah, kita melihat dalam dialog-dialog itu
Memang Ayub terus mempertahankan dirinya, membela dirinya benar. Itu sebabnya Elihu merasa ini Ayub kebablasan juga, terlalu mempertahankan hidupnya, ya kayaknya menuntut Allah. Padahal siapakah manusia itu? Manusia itu dari tanah liat, ya. Wah, kita ini dari tanah liat. Waduh, apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang bisa kita banggakan kalau kita mengerti bahwa kita ini dari tanah liat? Jadi tanah liat yang dibentuk Allah ini menjadi manusia ini hidup karena ada roh Allah, ada nafas, ya, ada nafas yang maha kuasa membuat kita hidup. Ya, ada sedikit lelucon ya. Ada kakek yang ditanya itu beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, sudah cukup tua dan ditanya, kakek usia berapa? Kalau nggak salah 80 atau 90 tahun dibilang. Terus diminta rahasia ya awet muda apa, bertahan hidup itu apa, kok bisa panjang umur, terus rahasianya apa? Kakek itu berkata hanya satu rahasianya, ya. Jadi satu rahasia untuk hidup panjang. Apa itu? Kakek berkata, jangan lupa bernapas. Nah, itu saja. Jadi kalau nggak lupa bernapas, berarti hidup. Nah, ya siapa yang kasih napas? Emangnya kita bisa buat-buat sendiri, ya. Saudara yang ada di gereja masih bisa bernapas ya? Coba hirup walau pakai masker. Wah, haleluya, masih bisa bernapas. Jadi sebenarnya bukan kita lupa bernapas, tidak bisa bernapas ya. Mungkin ada penyakit ini kayak ya COVID-19 katanya menyerang pernapasan ya. Jadi hidung malah tidak bisa bernapas dengan baik, sesak dan akhirnya berhenti napas. Tetapi berhenti napas itu pun karena sudah waktunya. Jadi yang berkuasa atas napas itu siapa? Allah. Ya. Penyakit bisa membuat orang itu tidak bernapas karena terganggunya saluran-saluran, tetapi yang membuat napas itu keluar dari tubuh itu adalah Allah yang mengambil. Karena dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali kepada Allah. Ya, roh itu, ya, nafas itu, ya, Allah punya, ya. Maka waktu debu tanah itu dibentuk oleh Allah, manusia yang pertama Adam, baru nafas Allah, ya, roh Allah diberikan nafas, dihembuskan, maka hidup. Nah, siapakah kita? Kita ini adalah ya buatan Allah, ya. Nafas Allah ada pada kita. Dia yang membuat hidup, walaupun bahannya, dasarnya sebenarnya tanah liat, lemah. Kita ini lemah, kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi nafas kepada kita. Amin. Ya, masih hidup, ya, jangan lupa bernapas, ya. Jadi kita masih hidup yang bernapas. Kalau firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kalau kita masih bernapas, berarti masih ada waktu untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu di rumah masih bernapas, pujilah Tuhan. Ya, hari ini kita bisa bernapas. 5 menit ke depan bisa saja kita nggak bisa bernapas. Dan selagi bernapas, pujilah Tuhan, agungkan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, coba kita lihat pembicaraan ini di ayat 8. Saya membaca ayat 9, Bapak Ibu. Ayub pasal 33 ayat 8. Tetapi engkau telah berbicara dengan dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam batu, ia mengawasi segalanya. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah lebih daripada manusia.
Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam ini, dalam kegiatan waktu malam, bila orang menyakiti, dilakukan di atas tempat itu. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, dan menyiapkan kesombongan. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan hidup di tempat tidurnya, dan berkorban terus-menerus berkorban dalam malam-malam. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol Bersama-sama sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Ya, perhatikan di sini bahwa Ayub menyatakan keadaannya ya dalam menderita, ya bahwa Tuhan ya melakukannya, tetapi Elihu memberitahukan hal itu. Ya, tidak benar apa yang dikatakan oleh Ayub. Ya, Ayub berkata di ayat 9, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Jadi Ayub merasa, karena ini masalah pergumulan ya, dia masalah penderitaan. Aduh, Tuhan memusuhi saya ini. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi Tuhan memusuhi saya, keadaan saya seperti ini. Ya, ia memasungkan kakiku ke dalam pasung. Kita tahu ya, orang yang dipasung, ada orang yang sakit jiwa, biasanya kita lihat supaya nggak mengganggu orang. Jadi ada balok-balok, kasih lubang, kasih kakinya, baru dipaku, ya, digembok, dipasung, sehingga tidak bergerak. Maka dikatakan ia memasungkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Jadi ini wah, luar biasa ini, kira-kira begitu. Saya dipasung ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian Elihu berkata begini. Nah, sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Ya. Nah, siapakah Allah? Allah bukanlah Allah yang membuat orang menderita. Allah bukanlah Allah yang merancangkan kehancuran, merancangkan malapetaka. Jadi pandangan daripada Elihu bagus sekali. Bukan Tuhan yang mengerjakan. Jadi kadang-kadang kita ketika mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, kita bisa berkata, Tuhan, mengapa engkau buat aku begini, Tuhan? Ya, nggak tahu kemarin ibu pendeta batuk berat, apakah berkata, Tuhan, mengapa engkau buat aku batuk? Ya, tidak ya. Pendeta pada saat itu kan belajar dari kitab Ayub ini, jadi tidak menuduh Allah, tetapi mengeluh secara manusia wajar. Ya, seperti kita kemarin renungkan. Ya, Ayub ya mengeluh juga, tetapi ketika dia berkata, wah Tuhan pasung aku, ya Tuhan ada alasan dari Tuhan melihat aku sehingga aku jadi musuhnya ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika saudara mengalami hal yang sulit dalam hidup ini dan itu Tuhan izinkan, bukan berarti saudara menjadi musuh Allah, musuh Tuhan, bukan. Tuhan tidak pernah memusuhi kita. Ya, jika kita mengalami kesusahan, penderitaan, bukan berarti Tuhan memasung kita, ya membuat kita tak berdaya, tidak. Tetapi kita harus menghadapi setiap ujian yang Allah izinkan kita harus hadapi, dan kita sudah belajar bahwa ujian itu ya untuk menunjukkan kualitas iman kita, ya seperti emas yang murni, ya yang masuk dalam peleburan, ya peleburan api kemudian menghasilkan emas murni. Nah, itulah keadaan kita. Jadi Elihu berkata, Pak Ayub, kau katakan itu
bahwa Tuhan memusuhi, kemudian Tuhan pasung kamu, Tuhan tidak membela kamu, Tuhan tidak dengar doamu, itu keliru. Itu keliru. Perhatikan, dikatakan memang ada kalanya Tuhan izinkan memang penderitaan itu, kesusahan itu, tapi tetap untuk mengingatkan manusia itu kepada Allah. Sebab sampai ke liang kubur pun, ya Allah mengetahui segala jalan manusia itu. Nah, bahkan Tuhan ya menolong manusia itu ya untuk luput daripada maut. Ya berkali-kali Tuhan tolong manusia itu luput dari maut. Coba kita perhatikan di sini di ayat 29 dan 30. Ya, 29 dan 30. Kita baca ayat 29 dan 30 pasal 33. 1, 2, 3. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Jadi oleh masalah pergumulan, tantangan yang kita hadapi, sebenarnya kita sudah akan mati begitu ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Ya, secara fisik kita sudah nggak berdaya, tetapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesempatan. Jadi kalau belum waktunya meninggal, ya belum meninggal. Tuhan kasih kesempatan. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita sakit parah gini, udah mau mati, kita udah punya Tuhan, udah deh, ambil saja nyawaku, saya sudah siap. Ya, sudah sekarat lah begitu. Tahu-tahu Tuhan masih kembalikan, kita masih hidup. Ya, kita masih hidup. Nah, maka bersyukurlah untuk itu. Ya, kalau Tuhan kasih kesempatan kita hidup, ya gunakanlah kehidupan itu dengan baik dan benar. Nah, ketika Rasul Paulus juga mengalami sakit, ya, dia bergumul, berdoa. Ya, kemudian dia berkata, ya kematian bukan sesuatu yang menakutkan ya. Kematian adalah keuntungan. Kenapa? Karena akan berjumpa dengan Tuhan. Wah, ini menarik. Bapak Ibu, yakinkah Bapak Ibu Saudara kalau saudara mati dipanggil Tuhan? Itu adalah keuntungan karena akan berjumpa dengan Yesus, akan bersama-sama dengan Yesus. Apakah saudara yakin hal itu? Kalau ada yang ragu-ragu, yang belum yakin kebenaran firman Tuhan, katakan kalau kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, ya kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita percaya Yesus, berarti ketika kita meninggalkan dunia ini kapanpun itu, surga atau bersama-sama dengan Tuhan kita. Jadi satu keuntungan. Apa untungnya bersama dengan Tuhan? Wah, luar biasa. Kita tidak menderita lagi. Ya, penyakit tidak menyerang, laknat tidak ada. Yang ada hanyalah sukacita. Kalau sudah waktunya, ya, kalau sudah waktunya, ya pasti akan bersama dengan Dia karena kita percaya Yesus. Tetapi kalau belum waktunya, Tuhan kasih lagi kekuatan, Tuhan kasih kehidupan. Nah, kehidupan ini mau diapain? Ya, Rasul Paulus katakan, jika aku hidup, ya hidup untuk menghasilkan buah. Wah, ini yang menarik. Jadi gunakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan baik dan benar, untuk memuliakan Dia, untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk menjadi berkat. Ya, jadi Tuhan rupanya di sini dalam ayat ini berkata, pernyataan daripada Elihu bahwa ya 2-3 kali, artinya acap kali, sering juga Allah meluputkan manusia itu dari kematian, dari malapetaka. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada kesaksian di Facebook, mobilnya udah terguling, udah remuk, dan mereka tidak apa-apa, dan dikatakan puji Tuhan, Tuhan melindungi kami. Ya, padahal mobil sudah ringsek, itu berbalik begitu akan ada kecelakaan, tetapi saudara kita yang ada di dalam tersebut tidak apa-apa, hanya luka sedikit, dan mereka berkata, bersyukur Tuhan luputkan kami dari maut. Jadi seringkali Tuhan meluputkan kita dari maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini ya kita melihat kebenaran firman Allah
bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, membuat kita celaka atau membuat kita sakit. Tapi diizinkan, waktu Ayub berkata, wah saya jadi musuh Allah ini, wah saya diperlakukan seperti ini. Dan Elihu berkata tidak. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dimusuhi oleh Allah. Amin. Tidak pernah dimusuhi. Memang kadang penyakit itu ketika menyerang pikiran kita jadi kacau juga, jadi menuduh Allah juga. Nah, dikatakan di sini Ayub berdoa kok nggak ada jawabannya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan tidak menjawab, bahkan dikatakan di sini oleh Elihu, Tuhan bisa jawab ketika engkau tidur, engkau bermimpi, ketika engkau melihat situasi yang ada. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu bergumul, saudara bergumul, ada jawaban ketika kita melihat keadaan. Kemarin sedikit kesaksian, nggak apa-apa Bu Pendeta kesaksian setelah kami doa, kok batuk lagi Bu Pendeta. Aduh gimana sih, sudah obat ini udahnya. Saya merenungkan begini, model begini aja Ibu Pendeta sudah merasa ini karena memang gatal itu wajar. Hanya saya terpikir gimana mereka yang susah bernapas, yang sudah pakai ventilator kita baru begini, sudah merasa memang jengkel, wajar karena gatal, batuk, waduh luar biasa susah tidur, kasihan juga kita lihatnya. Sampai kita bilang, kalau gitu Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ayo Bapak Pendeta bawa aja ke dokter nanti biar dikarantinakan Takut ini sekarang sikit-sikit. Suatu ketika beberapa malam yang lalu ketika Bapak Pendeta batuk, akhirnya saya bilang, Mama kenapa? Jangan COVID ini. Udah bawa berobat jangan dibiarkan. Saya bilang sudah berobat, sudah telepon dokter ada keponakan dokter sudah dikasih obat. Nah jadi secara fisik bisa saja. Nah kalau kita melihat penderitaan orang lain lebih hebat, nah sebenarnya di situ kita dapat hikmat. Wah terima kasih Tuhan, memang saya menderita, tapi mereka jauh lebih menderitanya luar biasa. Bapak Ibu, ada orang-orang yang sudah akan masuk liang kubur sebenarnya kita lihat tetapi sehat kembali. Wah puji Tuhan. Nah siapa yang membuat dia sehat? Tuhan, Allah. Jadi 2-3 kali Tuhan menolong. Sebenarnya banyak sekali Tuhan menolong kita Kita ini kan penuh dengan kelemahan. Kadang-kadang kita ceroboh. Pegang itu, pegang ini. Misalnya Amel itu sedikit ceroboh Amel Jalan-jalan kok injak paku Paku kok diinjak begitu loh. Engkau nggak lihat jalan. Jadi di dapur itu ada semen yang agak naik, berkali-kali ditendang. Ya ampun, saya ditendang lagi. Itu kecerobohan manusia Jadi lemah kita ini Nah di YouTube itu ada orang lagi jalan pakai HP kan, air nih tergenang banjir, toto ada got karena dia kirain rata jalan, dia ceroboh langsung masuk ke dalam. Yang satunya pakai payung jalan, toto ada lubang, mungkin ada got hanya segini, masuk jerup, nggak muncul lagi karena di bawah itu kan selokan, nggak bisa bernapas dia, berarti meninggal dia itu, mati Nah hati-hati pada saat banjir Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspadalah, jangan main terobos saja, itu bisa ada lubang besar, yaitu sekali kecelakaan masuk ke dalam jadi kita perlu waspada. Tetapi percayalah ketika kita terus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, jangan takut Mungkin juga kematian tidak bisa terelak dari kita karena memang sudah waktunya sudah waktunya. Percayalah bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan hari ini kita menyadari siapakah kita. Dari tanah liat tidak ada apa-apanya, tetapi jika kita ada sebagaimana ada saat ini, inilah karya Allah yang luar biasa. Ada nafas Allah, ada roh Allah di dalam hidup kita. Jadi kita ini pribadi yang berharga di mata Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu di rumah, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan karena ada beban pergumulanmu engkau merasa tidak berarti, tidak berharga.
Dan yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia tidak menjadi musuh kita, tidak, atau kita dimusuhi oleh Allah, tidak. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi Dia merancangkan damai sejahtera, dan banyak kali kita ditolong dari maut. Ya, Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, dan memberi yang terbaik bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Tetaplah berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan jika kita mengalami pergumulan-pergumulan ya, yang berbagai masalah, penderitaan atau sakit penyakit, datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, ini pentingnya kita berdoa, berseru kepada Tuhan.